Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Qur'ani, balik lagi nih di podcast Haki Talks di episode 3 kali ini. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yang spektakuler banget pokoknya. Siapa lagi kalau bukan Kak Handini Fajrianti. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Oke. kakak. Nah, sahabat Qur'ani, perlu kalian ketahui ya, Kak Handini ini merupakan alumni Hikmah dan alumni UIN juga ya Kak tentunya. Ya iya dong, gimana bisa jadi anggota Hikmah kalau nggak masuk UIN? Ya, mantap. Nah gitu ya. Dan Kak Handini ini sekarang ini menjadi pelatih di divisi Syarhil Quran Hikmah tahun 2021. Oh iya, selamat kepada saya ya. Oke, terus ada lagi yang ingin dipresentasikan. Saya jadi terhormat loh, saudara-saudara. Belum bagian ngomong ya. Belum Kak, Oke, sabar ya oke, Kak. siap-siap. Oke Kak, langsung aja nih ya Kak, karena Kakak dari tadi pengen ngomong ya Kak ya. Kita langsung aja lah. Kita langsung aja lah Kak ya. Nah, langsung aja nih Kak, mau tanya, sekarang ini kira-kira kesibukan Kakak apa nih Kak? Sibukan. 1 napas, 2 makan, 3 tidur, ngasuh anak, dan ngasih kalian semua. Wih, Masya Allah. Kesibukannya ternyata napas teman-teman. Iya banyak kesibukan kan yang biasa ya karena kalau dulu sambil kerja sambil kita ya cari kifayah ya gitu ya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah diamanahkan seorang anak, jadi ingin fokus dulu nih ngasuh anak yang kecil sama anak yang udah gedean dikit, teman-teman yang hikmah sama ada beberapa teman-teman yang lain. Jadi gimana ya kesini-sini jadi lebih fokus ke Syahil, yang lain sambilan aja. Masya Allah. Jadi emang Syahil ini kali ini tuh sudah pindah ke Daging sekali ya teman-teman. Kasihan daging saya daging besar gitu. Oke. Oke. Nah, mau tahu nih Kak, pasti teman-teman nih mau tahu nih Kak, latar belakang pendidikan Kakak dari TK boleh dah Kak, sampai Kakak ketemu dengan Syarhil itu sendiri. Oke, ya. Kalau dari TK sampai dengan SMP, saya ada di dekat rumah terus ya kan, pergaulannya itu aja. Jadi di daerah Puspitek itu ada dari TK sampai SMP. Tapi ya walaupun ini daerahnya bukan di tengah kota ya, tapi tenang aja, itu 3 sekolah itu unggulan ya. Wah, Sombong, Masya Allah. sombong. Sombong dulu ya kan? Sombong dulu. Tapi kekurangannya apa? Dari TK sampai SMP itu saya belum kenal sama Syarihil Quran. Nah, kemudian saya alhamdulillah rezeki untuk bisa bersekolah di Jakarta di salah satu madrasah aliyah negeri di Jakarta. Boleh disebut ya? Boleh Kak. Manfaat Jakarta. Waktu itu di situ saya kenal. Kan kalau teman-teman Hikmah suka ada promo-promo ya, promo-promo UKM. Nah, di situ ada semacam presentasi ekskul. Entah kenapa harusnya kan saya tidak terlalu tergerak ya, orang saya basicnya bukan pesantren ataupun sekolah-sekolah Islam ya, tapi pertama ngelihat yang Syarihil kok keren aja ya, padahal ada teater, ada yang lain juga ada, tapi entah kenapa ada keinginan kesana, akhirnya masuklah saya ke eskul yang ada di Man 4 tersebut. Eskulnya kurang lebih mirip Hikmah ya, namanya FMIKA gitu, Forum Muzakarah Isi Kandungan Al-Quran. Tapi nggak rezeki di Syarihil ya, karena suara saya cempreng di situ. Tapi udah terkesima lah sama teman-teman saya. Akhirnya saya di Fahmil hanya bisa terkesima saja melihat enggak lah kayaknya suara suara Ai tidak akan bisa masuk seperti itu kan, seperti kakak-kakak yang keren itu. Tapi ya ternyata Allah berkehendak lain, di akhir sebelum saya selesai sekolah di situ di kelas 3 ada MTQ Provinsi DKI Jakarta dan gak ada lagi kadernya. Akhirnya saya dipaksa untuk menjadi seorang sari tilawah. Ya udah, H-1 saya diubah jadi pensarah. Dari situlah saya keterusan jadi pensarah. Dan ketemu di UIN, ternyata ada yang semodel. Udahlah, saya nggak mau mikir panjang lagi, udah masuk aja universitas di UKM di Universitas UIN ini, di UIN Syarif Hidayatullah ini. Semodel, saya nggak perlu mulai lagi dari awal. Saya udah punya modal ya kan, saya masuk dengan sombong kan. Kurang sombong apa ya, juara Iya, 1 benar-benar. DKI Jakarta waktu itu Wah. sombong. Tapi di situ orang sombong itu dipukul di situ, di Hikmah. Ya. Orang sombong itu datang masuk ke UKM Hikmah, saya dipukul, lu nggak ada apa-apanya, seru masih kayak Feni Rose. Gile ya kan. Tapi akhirnya tuh di situ ada karena
cinta itu tidak harus dengan sesuatu yang selalu menyenangkan, ya kan? Wah. Ada berawal dari teguran-teguran, lama-lama, oh iya, emang salah. Dan ternyata lebih bagus kalau saya nggak sombong kan? Nah, terus dikembangkan dan sampai sekarang alhamdulillah teman-teman masih percaya minta untuk kita belajar bareng ya. Nah, dan juga tetap mengkader teman-teman yang lain untuk bisa memanfaatkan ilmunya juga, membuat ilmunya berkah, melatih juga, belajar bareng juga. Nah, ternyata masih S2 saya pikir nggak akan, setelah S2 nggak akan ketemu Sarhi lagi, ternyata ujung-ujungnya nggak bisa dipisah ya. Iya. Iya, memang detailnya sudah tidak ada lagi di seragam. Udah pindah ke hati ya. Wah. Macam itulah kira-kira. Masya Pintar Allah. kali saya menjilat ya. Halo Hikmah. Kita fokus nih Kak ke bidang syarhilnya. Kira-kira kan Kakak kan di syarhil ini udah sekitar 10 tahun ya Kak ya. Tentu syarhil yang dulu sama yang sekarang itu banyak perbedaan. Nah, menurut Kakak gimana sih perbedaan syarhil yang dulu dengan syarhil yang ada saat ini? Oh ya, yang jelas namanya dulu sama sekarang beda ya. Dan waktunya aja beda. Aku yang dulu bukan yang sekarang, Sarhil yang dulu juga bukan yang sekarang. Jadi kalau yang saya tahu, ini sepengamatan Handini yang hanya orang awam lah yang baru masuk kenal Sarhil itu aliyah. Ya orang-orang kan ada yang kenal Sarhil bahkan dari kecil. Anak saya kenal Sarhil dari dalam perut. Ya kan? Kalau saya, ya kan benar. Hamil-hamil kan berarti kalian jadi dari perut sudah kenal. Kalau saya baru kenal kan berarti aliyah. Nah, di situ tuh menurut saya itu udah ada perbedaannya menurut saya, karena bukan hal yang common Sarhil ini untuk tampil selain lomba. Kalau dulu hanya lomba aja, terus terusnya seperti itu bertiga, terus kesini saya lihat banyak Sarhil itu jadi penampilan, dibuat lebih ringan, enak dipandang, enak dinikmati untuk apa ya, pesan-pesannya ringan, banyak variasinya. Dulu orang takut mau ngasih sholawatan, mau ngasih nyanyian, takut lah gitu kan, takut kaidahnya enggak pas lah apa gitu. Lalu kalau sekarang sepertinya orang lebih open minded ya dengan Sarhil, perkembangannya juga banyak. Di Sari Tilawah berkembang jadi puitisasi, pensarah juga berkembang jadi narasi dan lain sebagainya. Terus ditampilkan tidak hanya dengan 3 orang, tidak hanya 3 orang dengan garis lurus, ada yang jadi diagonal lah, ada yang jadi segitiga, ada yang pakai banyak bahasa, macam-macam. Jadi saya lihat sih perbedaannya sih ya, karena orang lebih banyak menerima, lebih banyak juga kreativitas itu berkembang. Ya, tadi kan kata Kakak banyak ya tentu perbedaannya di antara syarhil yang dulu dengan syarhil yang sekarang. Dan benar juga sih Kak, kalau lihat nih, Tiffany juga kan awam nih di syarhil. Lihat kalau yang dulu dengan sekarang tentu beda. Sekarang tuh lebih bervariasi ya Kak ya tentunya. Nah, kan kebanyakan ya kayak tiap daerah itu kan biasanya beda-beda ya Kak. Ada yang mungkin daerahnya itu lebih mengutamakan penampilan, ada yang lebih mengutamakan isi materi, ada juga yang lebih mengutamakan kayak harus ada variasi gitu, variasi lagu ataupun pantun seperti itu. Nah, kira-kira Kakak sendiri nih selaku pelatih yang saat ini selaku pelatih menyikapi hal tersebut itu seperti apa Kak? Menyikapinya, ya saya sikapinya biasa-biasa aja ya. Namanya orang beda-beda, terserah, suka-suka orang. Tapi kalau Iya dari sih. saya pribadi, Iya. ketika saya melatihkan ke orang lain, tentu yang paling pertama adalah isi. Ini dari sudut pandang kita nih, scholar ya, kita sebagai scholar, saya mengambil sudut pandang sebagai saya S1, dulu saya di S1 komunikasi. Mungkin saya akan melihat isinya dulu. Poin dari Sarhil ini apa sih? Sebuah rangkaian komunikasi kan. Apa yang kita sampaikan? Pesan. Pesannya itu ada di mana? Isi. Isi itu apa? Materi kan. Jadi kita harus tahu materinya itu apa. Jelas, jangan kebanyakan sampiran tapi isinya kurang. Poinnya itu dulu. Nanti sekiranya isinya sudah dapat yang kita mau, tinggal kita ubah. Ya kan? Di situ dalam sebuah komunikasi ada apa sih? Ada hambatan. Hambatannya apa? Dari komunikator, ada juga dari komunikat, ada juga dari medianya misalnya. Kalau dari komunikator misalnya, dari kita hambatannya apa? Mungkin kemampuan berbicara kita sudah bagus atau belum? Kita poles di situ. Dari komunikan apa? Oh, daya tangkapnya misalnya. Kita lihat, kalau orang tua tidak bisa kita paksakan dong materi yang berbelit. Anak kecil nggak bisa kita paksakan. Nah,
Kita lihat kok dia akademisi, nggak bisa juga kita kasih sesuatu yang awam. Kita harus kelihatan keren dong, harus kelihatan pintar gitu kan. Jadi kita sesuaikan. Dari seperti itu baru kita ubah sesuai dengan kita mau ngomongin apa, siapa yang mau nerima omongan ini, siapa yang mau nerima materi ini. Baru kita sesuaikan lagi. Baru disitulah ada variasi-variasi yang sesuai. Kalau kita lagi tampilnya di Sumatera, ya banyakin pantunnya, ya kan? Pantunnya berarti pantunnya agak Melayu. Kalau kita di Betawi pantun, tapi pantunnya jangan Melayu, pantunnya ala Betawi. Ya kayak gitu gitu. Ada jokesnya, ada jokes yang bisa diterima di daerah satu, ada yang enggak. Itu yang harus kita riset dulu. Itulah yang harus membedakan teman-teman yang sambil berkuliah ini harus beda dengan anak-anak yang baru mulai belajar menghafal naskah tarhil. Yang baru belajar ngafal, tugas mereka hanya ngafal. Mereka nggak bisa mengevaluasi isi naskah. Tapi kalau kita bisa evaluasi. Enggak. Ya jadi kalian jangan asal ngafal nih untuk teman-teman yang belajar nonton mahasiswa atau SMA yang mulai belajar, kita lihat cocok nggak nih, oke nggak nih, sopan nggak nih, gitu kan, oke nggak nih jokesnya segala macam, terlalu kaku nggak, nah itu baru. Jadi menurut saya isi yang terpenting polesannya menyesuaikan. Siapa yang dengar, di mana kita jadi kan memang kita diajarkannya begitu kan, kita lagi ada di mana itu yang kita pegang. Tadi kan kakak kalau nggak salah bahas mengenai berarti dalam kata lain kita kalau misalkan mau lomba ataupun mau musabakoh syarhil berarti kita harus tahu dulu ya daerah misalnya kita lombanya di daerah Sumatera jadi kita harus tahu nih Sumatera ini lebih dominan kemana berarti kita ikut menyesuaikan di situ ya kayak betul. Iya. Terus tadi kalau nggak salah kakak juga bahas masalah S1. Ini menarik nih teman-teman. Tahu nggak sih S1 Kehandini ini skripsinya saking cintanya mungkin ya sama Syarhil Quran sampai penelitiannya pun tentang Syarhil Quran. Nggak ngerti lagi teman-teman. Asli deh. Nah, mau tanya nih kak, kakak nih kok bisa gitu loh kak dapat ide untuk meneliti tentang Padepokan Syarhil Quran Lampung ya kak kalau nggak salah. Iya. Ya. Jadi gimana sih awal mulanya kakak dapat ide untuk meneliti hal tersebut itu? Ide untuk meneliti sebenarnya berawal dari kepusingan saya mau ngambil judul apa. Nah, apa skripsi itu kan. Pusing kali ya, Wak kan? Wah, saya kayak semacam apa ya? Ada seorang teman yang saya kuliah tuh bareng dari semester 1 sampai akhirnya sekarang jadi dosen di KPI Fakultas Dakwah ya. Nah, jadi saya punya teman dekat seperti itu. Eh, Ibu-ibu tenang-tenang perempuan ya. Gitu. Jadi saking dekatnya tuh kayak kayak punya azam sendiri enggak lah mungkin saya tepuk sebelah tangan ya saya sendiri yang berazam gitu pokoknya kita kalau bareng ya saya nggak tahu dia mengiyakan apa enggak tuh ya pokoknya itu anak pintar sekali gitu kan. Luar biasa lah gitu jadi saya pengen dia udah udah ngajukan proposal wah saya belum kemana-mana ini gitu kan gue masih di sini bayang gitu dong kan aduh gimana ini. Eee, Jangan sampai ketinggalan jauh, saya merasa ketinggalan gitu kan. Padahal saya merasa dihianati sendiri, ditinggalin padahal saya sendiri yang enggak jalan ngejar dia gitu kan. Itu kesalahan saya. Akhirnya bingung, mau bikin apa, dia bikin sebegitu hebatnya, saya apa gitu kan. Metodologi pusing lah aku apa lah akhirnya karena benar udahlah sambil aja cari aja masalah situ kita bicara skripsi kita bicara cari masalah kan apa sih yang ada jadi masalah di sana ini ternyata awalnya saya nggak tahu ya kan ada masalah apa gitu lama-lama oh iya kita bicara tentang komunikasi antar pribadi dari satu orang kepada halayak akhirnya ketemu pertama poinnya dulu jadi kita nanti ya tips aja sedikit ya buat yang ngerjain skripsi. Nih lumayan nih teman-teman tips dari Kak Handini nih. Jangan binging kan. Jangan bingung metodenya dulu. Teorinya dulu apa udah pilih apa yang kamu suka situ suka apa dulu ya kebetulan waktu itu yang ada di otak saya Sarhil ya walaupun waktu itu saya posisinya bukan moderator Sarhil saya di apa sekarang DPNK ya namanya ya DPK DPK ya. Kalau saya dulu namain asal sendiri saya namain DPNK aja lah itu nama apa disebutnya kalau departemen ya. Nah, ya. Waktu itu saya jadi ketuanya di situ. Tapi otak saya emang ternyata masih nyangkutnya di Sarhil ya udahlah kemana-mana mentoknya ketemu Sarhil lagi jadikan aja apa yang jadi masalah di situ barulah kita melihat seperti itu latar belakangnya apa ternyata pada masa itu di tahun itu saya mengerjakan skripsi tahun 2014 ya 2014 saya mengerjakan skripsi
itu adalah satu ceramah yang belum common. Ya, belum common Syarhil Tunggal kayak sekarang dikit-dikit kalau ada lomba universitas yang berbau Islam, wah ada Syarhilnya nih, ya kan ya. Kalau dulu enggak, paling kayak di MTQ MN saja gitu kan, atau MTQ ini biasa gitu. Nah, akhirnya disitulah saya jadi tahu Gali kapan dia mulai pertama dilombakan lah, apalah yang jadi masalahnya apa, bisa nggak dia menjadi sebuah cara berdakwah yang umum seperti ceramah yang lainnya karena dia sangat begitu ketat gayanya, apakah memungkinkan untuk kita ubah dan lain sebagainya. Kenapa saya terus akhirnya kenapa sih kakak bisa sampai di Lampung itu gara-garanya begini, gara-garanya ditanya tuh sama dosen pembimbing dan kakak nggak sengaja juga ternyata dosen pembimbingnya ya takdir dari Allah ternyata beliau dulu pemain Syarhil juga di Jawa Barat. Waktu itu Jawa Barat sama Banten belum misah ya. Ya beliau itu dosen di KPI itu dan sekarang jadi suami jadi salah satu senior hikmah juga. Nah itu akhirnya bimbing beliau tanya ada nggak yang cuma Syarhil tuh dia ngajarinnya, kan pesantren kebanyakan Syarhil itu di bagian muhadarah ya gitu. Dia ngajarin yang lain ada nggak pokoknya yang cuma kok dia mendeklarasikan diri bahwa dia sebuah komunitas atau dia sebuah lembaga cuma ngajarin Syarhil doang. Ada pak, di mana kata dia, Lampung. Bisa kejar nggak? Oke, gitu naik ferry doang kan pak? Iya capcus ya udah akhirnya ketemulah sama. Gara-gara saya tahu itu apa pernah satu kali bertemu dengan salah satu keponakan dosen kita bertanding bersama di Tangerang Selatan ternyata dia orang Lampung ya namanya Eli lah. Nah itu akhirnya jadi sahabat kan ketemu cuma sekali aja di situ di jadi sahabat ketemu dibilang dia dari Padepokan Lampung. Udah saya kepikiran dia pas ditanya. Udahlah. Akhirnya saya kunjungi benar-benar dateng dong ya kan. Akhirnya saya nggak sangka naik travel ya. Saya sempat bingung juga wah gila sendirian cuy naik ferry terus naik travel turun di dikasih patokannya naik travel turun di sekian ntar saya jemput dan saya melakukan penelitian di situ bolak-balik aja udah. Wah, Masya Allah. Ya alhamdulillah dokter Rajavi juga membantu saya banyak bantu saya sampai akhirnya kita bikin jurnal bareng juga saya dengan istri beliau. Ada jurnal juga nggak jauh beda Arhil juga. Ya itu berkelanjutan di situlah ya sudah yang ada di hadapan saya lakukan aja intinya begitu sih. Nggak usah mikir kemana-mana ketika kita bikin ada sebuah entah karya ya bentuk tulisan karya akademik ataupun yang akademis yang ada di depan kita keluarkan aja kalau memang bisa kita maksimalkan kenapa enggak kita kembangkan. Wah, Masya Allah perjuangannya juga nggak sia-sia ya Kak ternyata. Dan Alhamdulillah. nggak sebentar loh teman-teman waktunya. Tentu Kak Handi ini juga melewati aral melintang yang ada sehingga akhirnya bisa menciptakan skripsi dan jurnal ya Kak ya. Ya nggak Tadi. kerasa sih sebenarnya nggak kerasa Ya sih, oh, waktu ternyata kan berlalu udah cepat. ya gitu Iya gitu benar. lah. Ya, nih gini Kak. Sekarang kan kita lagi pandemi nih ya Kak ya. Udah sekitar 2 tahun ya Kak ya kalau nggak salah kita Iya. pandemi. Nah tentu kan pandemi ini pun ya perlombaan Syarhil juga banyak ya Kak ya. Banyak malah banget. banyak. Dan Syarhil sendiri kan nggak cuman Syahril itu kan lombanya nggak sendiri ya Kak ya. Tentu Yap. kan butuh 3 orang. Yap. Yang dimana kita harus menyatukan 3 orang itu gitu. Mm-mm. Nah kakak pribadi selaku pelatih, Mm-mm. bagaimana sih cara kakak melatih anak didik kakak di saat perlombaan pandemi seperti ini? Oh gitu ya. Karena tentu kan susah ya kayak apalagi mungkin ada yang daerahnya beda-beda gitu kan, nggak bisa latihan secara langsung gitu kan. Memang itu jadi sebuah kendala yang boleh dibilang paling besar ya kalau Hmm. melatih hingga ketemu. Kita Iya benar Kak. spirit itu nggak nyampe. Ya. Tapi Benar. alhamdulillah sih kemarin beberapa kali kakak lakukan ke teman-teman boleh dibilang mereka baru melihat Syarhil Quran ya itu masih SMA waktu itu ya boleh kakak sebut ya merek-merek SMA-nya ya Boleh, ya boleh dong, SMA Kak. Al Azhar Pusat waktu itu ya di tempat salah satu orang tua dari senior hikmah juga jadi minta tolong ini online nih bingung juga kan latihan bagaimana akhirnya kita balik lagi anak-anaknya kira-kira ada motivasinya nggak nih satu motivasinya dulu ya kan motivasinya ada mereka siap oke ya udah kita lakukan apapun caranya intinya itu kan cuma masalah media aja ya masalah media pembelajaran aja akhirnya saya melatihnya ya terpisah dulu aja semuanya tapi emang
untuk jadi pelengkapnya di akhir saya meminta 1 kali pertemuan tatap muka. 1 kali aja. Terakhir H-3. H-3. Sebelumnya ya udah saya hafalannya dari jarak jauh, melatih dari jarak jauh, akhirnya saya memberikan rekaman. Memang kita jadi banyak usaha ya, banyak usaha memberikan rekaman, kita nge-reviewnya satu persatu, dia siap rekaman, ayo kita, apalagi anak-anak remaja itu beda lagi ya. Teman-teman yang kuliah pun masih banyak aura-aura remajanya, jadi agak-agak manja sedikit kalau di ini ya, kalau dilatihkan ya. Nah itu dia, bagaimana kita melihat itu, satu membangun motivasinya dulu, masalah media bisa kita atur pelan-pelan, ada banyak media ya, melalui Zoom lah, apalah, Google Meet dan lain sebagainya, rekam-rekam suara. Dan karena satu lagi, karena mereka punya keinginan yang kuat, akhirnya mereka bisa disatukan di 1 kali pertemuan itu. Dan alhamdulillah lah, sesuai yang diharapkan, mereka bisa tahu polanya. Ini kan saya cuma dikasih waktu itu hanya 2 bulan kurang, malah pertemuannya hanya 8 kali, 7 kali malah. Pertemuan hanya 7 kali, membangun sesuatu dari nol. Kalau mungkin akan mudah kalau saya ngajar teman-teman hikmah ya, yang udah pernah latihan, udah tahu polanya. Ini anak-anak yang nggak tahu seperti apa tadi tilawah, seperti apa ini. Udah. Itulah akhirnya deh, tetap kalau memang memungkinkan saya minta 1 kali pelatihan. Tapi memang jadi dikurangi ya, harusnya kan intens. Malah ada yang luar biasa, salah satu pesantren yang latihannya subuh, ntar Isa dievaluasi. Wah, ada yang seperti itu luar biasa kan. Hasilnya insya Allah gitu kan. Bagus, luar biasa. Tapi dengan ada seperti ini, yang pasti harus bangkitkan motivasi dulu. Jadi jarak jauh mereka bisa apa ya, walaupun jauh terhalang apa, kan kita juga begitu ya kalau udah bucin ya, terhalang apapun gitu, terhalang apapun bisa dilakukan. Yang penting dia di hatinya tuh sudah ada keinginan, sudah ada kemauan, nanti ada jalannya. Seperti itu. Alhamdulillah bisa, dari harusnya bertemu sekian kali akhirnya cuma ketemu sekali, itu pun dengan orang yang sangat sedikit ya, dengan saya minta tempat yang lega ya. Tapi memang agak sulit kalau sampai kita tidak ketemu sama sekali ya. Cuma memang mengurangi pertemuan pun masih bisa kita lakukan. Asalkan satu motivasi. Sekarang bertemu 10 kali pun motivasi nggak ada, yang nggak akan jadi. Intinya itu. Berarti semuanya tergantung niat ya Kak ya. Kalau Tergantung niat niat. dari awalnya bener-bener niat mau kompetisi, mau lomba, pasti bisa. Iya, walaupun niat memang kompetisi, mau ada yang dakwah apapun niatnya, Iya, kalau baik, benar. terus dia yakin, dia kuat dengan niatnya, ada jalan. Iya, benar. Nah Kak, pasti nih teman-teman Sobat Qur'ani juga penasaran kayaknya sama suara menggelegarnya Kak Handini. Ya enggak teman-teman, penasaran kan? Nah kira-kira Dijebak ini. bisa kali Kak satu paragraf aja gitu di bagian klimaksnya. Mau tahu kan teman-teman pastinya? Berapa tahun yang lalu? Enggak dong. Pasti Saya udah kos-kosan. Terakhir kali saya agak ngeden keluar bayi. ngeri juga ya Kak. Ini saya harus ya udah, tadi agak karena saya juga agak wanti-wanti takut dijebak, jadi saya nyiapin sedikit. Wah, udah inisiatif sendiri Takut ternyata. Karena saya tahu pikirannya teman-teman hikmahnya agak jahil-jahil gimana gitu kan. Soalnya Kak, pasti walaupun kita podcast gini ya kayak teman-teman pasti penasaran, ih Kak Handini gimana sih kan mungkin ada yang nggak tahu sama Kak Handini. Sambil ngasuh anak lah tadi ada bikin. Nah, Cuma ya biar kalian gak kecewa-kecewa amat kan, kalau saya cuma baca naskah takutnya ya gitu doang, baca naskah gue juga bisa. Ada sedikit inspirasi ketika Ya, ngasuh insya anak Allah. ya. Ini insya Allah lah dijamin kayaknya nggak ada dari naskah yang pernah kakak kasih ke teman-teman ya. Ya. Nggak tahu sih kalau di luaran ada yang mungkin. Mudah-mudahan nggak ada yang nyuri otak saya 10 menit yang lalu ya. Iya tiba-tiba ya kan. Tapi Iya. ini ya mudah-mudahan bisa cocok. Boleh dehem dulu nggak nih? Boleh Kak, kalau vokal dulu kali ya. Oke deh. Mudah-mudahan nyampe napasnya. Mudah-mudahan. Sampai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Namun realitanya hadirin, keinginan mereka tidak sesuai dengan usahanya. Cita-cita ingin jadi sosialita, tapi hidupnya hanya berleha-leha. Inginnya dianggap mulia, tapi mulutnya suka menghina. Berangan-angan jadi Siti Khadijah, wanita kaya dan berakhlak mulia.
tapi hobinya hanya rebahan sambil nonton Ikatan Cinta. Ya salam, apa kata dunia? Oleh karena itu, wahai para wanita, mari kita muliakan cinta, perbanyak karya, dan stop berdrama. Betul hadirin? Wah, teman-teman, Masya Allah banget kan penampilan dari Kak Handini ini. Walaupun udah lama gantung seragam katanya, tapi Kak Handini ini penampilannya masih tetap menggelegar ternyata. Nih Kak, kira-kira dari Kakak sendiri ada nggak sih kesan dan pesan untuk khususnya nih, untuk teman-teman divisi Syarhil Quran Hikmah ataupun teman-teman Syarhil Quran yang ada di luar Hikmah? Kira-kira apa sih pesan dan kesan Kakak yang mau Kakak sampaikan sama mereka? Begitupun motivasi untuk mereka supaya mereka tetap istiqomah gitu loh Kak di Syarhil, seperti Kakak ini. Oh, saya jadi agak-agak gimana ya? Jadi begini, untuk yang sudah berkecimpung dan sudah terlanjur terikat Wah, terikat. terikat dalam divisi Hikmah, Anda tidak bisa mundur lagi. Ya. Silahkan kembangkan dengan kreativitas terbaikmu, jadikan itu sebuah mahakarya, jadikan sebuah kenangan baik. Jadi ketika teman-teman sudah lulus dari universitas, ada yang ditinggalkan selain sekedar kalian dapat ijazah. Oh, kalau main ada rumah, ya kan? Kalau kita ketemu orang ada yang disapa. Jadi enggak kuper-kuper amat kayak gitu ya. Ada karya yang kalian tinggalkan bisa didokumentasikan, bisa dikembangkan lagi oleh pelanjut-pelanjut kalian. Ya, karena untuk manusia itu dikatakan bermanfaat, kita harus punya jejak ya, punya jejak yang bisa dikembangkan lagi oleh dan bisa boleh dibilang ilmunya itu bermanfaat juga bagi orang lain ya. Terus untuk teman-teman yang baru di luar sana ya, hello semuanya ya. Jangan berpaling kemana-mana, masih hikmah saja ya. Karena untuk apa cari yang baru lagi kalau kalian sudah pernah bertemu, dalami aja supaya bisa lebih bagus lagi. Kalian sadar kalian punya bakat itu, kalian sadar kalian punya keinginan, kecintaan atau ketertarikan, maju terus ya. Gak usah baru mulai sedikit nengok lagi yang lain, sekali lagi akhirnya kalian cuma punya kemampuan yang di permukaan saja. Iya, benar. Dan yang belum tertarik, coba dilirik, ntar juga akan tertarik ya. Jangan lupa dilirik, nanti juga tertarik. Iya. Jangan dipakai-pakai yang ntar keluar ya. Boleh nih teman-teman. Nah, buat teman-teman, benar tuh kata Kak Handini, kalau belum suka, coba dilirik, siapa tahu tertarik ya kan? Iya, Jadi, kalau udah cinta nggak bisa lepas. nah, kalau udah cinta nggak bisa lepas katanya. Iya mari. Nah, khususnya nih buat teman-teman mahasiswa baru yang lagi cari UKM, kalau kalian mau jadi MC atau moderator atau mau jadi pensyarah dan sari tilawah, ayo gabung di divisi Syarhil Quran Hikmah tahun 2021. Nanti kalian bakal ketemu sama pelatih yang luar biasa ini. Bakal ketemu sama Kak Handini Fajrianti. Mungkin cukup sekian podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.